Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Baik, pada video ini saya akan mencoba memberikan penguatan atas jawaban yang sudah kalian buat untuk soal nomor 25 yang menjadi tugas. Saya sudah melihat jawaban dari teman-teman sekalian, dan jawabannya relatif benar ya. Namun demikian, saya menemukan sepertinya teman-teman masih tanya pada teman dan sebagainya. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan mencoba memberikan penguatan untuk menjawab soal nomor 25 ini. Baik, di sini kita sudah mengetahui ya bahwa kita tahu kita punya N, yaitu sebanyak 84 siswa. Oke ya. Kemudian juga dari soal diketahui bahwa ada yang terkena flu tahun ini, yaitu sebesar 30% dari jumlah student. Ini berarti menjadi probabilitas untuk kasus yang terkena flu, kita anggap ya menjadi probabilitas A, yaitu sebesar 0,3 atau 30%. Ini yang diketahui kedua dari soal. Oke, ya. Dan kemudian yang ditanyakan pada soal adalah yang pertama, probabilitas untuk setiap individu atau simbolnya P. Kemudian yang kedua adalah probabilitas untuk lebih dari 30 student terkena flu, atau kalau disimbolkan adalah P untuk X lebih ya, berarti simbolnya lebih besar dari 30. Sementara yang C adalah probabilitas untuk 20 or fewer, atau probabilitas untuk X ya, 20-nya termasuk, sehingga kita beri tanda kurang sama dengan 20. Baik teman-teman sekalian, untuk soal pertama yang A ini ditanyakan berapakah probabilitas untuk setiap individu ya atau student yang terkena flu ya. Nah, untuk jawaban A di sini sebenarnya kita sudah tahu dari yang diketahui dari soal. Jadi berapakah probabilitas P ya untuk yang terkena, itu dari soal sudah diketahui adalah 0,3. Nah, kemudian untuk yang menjawab pertanyaan B dan C, ini nanti konsepnya ya, untuk yang B dan C, ini nanti konsepnya ya, konsepnya adalah kita rubah bilangan X menjadi bilangan Z. Itu konsepnya ya. Nah, yang ditanyakan kan berapakah untuk X lebih besar dari 30 dan X kurang sama dengan 20, maka bilangan X ini konsepnya dirubah dulu menjadi Z. Baik teman-teman, untuk
merubah dari X menjadi Z, kita sudah punya rumus ya. Di buku kita di sini itu sudah disediakan dan disampaikan bahwa untuk ini ya rumus dasarnya, bahwa untuk mendapatkan nilai Z maka kita punya rumus X dikurangi mu dibagi dengan sigma ya. Z sama dengan X dikurangi dengan mu dibagi dengan sigma. Baik, untuk mencari Z, kita sudah punya X dari pertanyaan B ini ya. Kita sudah punya X, yaitu sebesar 30. Nah, kita belum punya nilai mu dan belum punya nilai sigma. Kedua hal itu yang perlu kita cari. Dari buku di halaman 187, diketahui bahwa kita sudah punya rumus untuk mencari mu dan sigma, yaitu mu ini nanti diperoleh dari P probabilitas dikalikan N, dan sigma adalah akar dari N dikalikan P dan dikalikan dengan Q. Baik teman-teman, kita mencoba mengingat kembali ya. Sudah ada di buku. Nah, mungkin kita ulangi bahwa probabilitas untuk kasus A itu biasa kita sebut dengan P simbolnya. Sementara probabilitas, karena ini bilingual, maka untuk kasus B ya, itu nanti kita sebut dengan Q. Dan P ditambahkan Q itu nanti sama dengan 1 ya, P kecil di sini. Apa itu probabilitas untuk kasus A? Probabilitas untuk kasus A di sini adalah probabilitas untuk yang terkena flu. Sementara probabilitas untuk kasus yang B itu berarti probabilitas yang tidak terkena flu. Baik, sampai di sini kita sudah lengkap variabel yang kita perlukan untuk menghitung mu dan juga menghitung sigma. Sekali lagi, kedua variabel ini nanti diperlukan untuk kita menghitung nilai Z ya. Baik, untuk menjawab pertanyaan B, maka pertama kali kita harus mencari nilai mu berdasarkan rumus ini. Oke. Ya, mu yaitu sama dengan berapakah P-nya? P-nya dari probabilitas kasus A. Ya, probabilitas kasus A. Tadi di sini kita ketahui P-nya adalah 0,3 dikalikan dengan N-nya di atas. Tadi diketahui, kita sudah tahu bahwa N-nya adalah 84. Dan dari sini kita ketahui bahwa mu kita yaitu bernilai 25,2 mu atau rata-rata ya. Rata-rata untuk kasus ini adalah 25,2. Berikutnya adalah kita cari sigma. Berapakah nilai sigmanya? Kita masukkan ke dalam rumus. Oke, N-nya adalah 84. Dikalikan P-nya adalah ini ya. P ini adalah probabilitas untuk kasus A, yaitu 0,3. Oke, dan Q di sini, Q ini adalah probabilitas untuk kasus B. Berapa? Ya, karena P dan Q itu nanti sama dengan 1, maka Q-nya dengan mudah kita ketahui
Q-nya adalah 0,7. Nah, ini nanti setelah kita hitung, kita akan tahu bahwa nilai Q adalah 4,2. Ya. Nilai sigma 4,2 kita sudah tahu. Nilai mu 25,2. Nah, sudah komplit apa yang kita butuhkan untuk mencari nilai Z, ya. Maka sekarang kita lanjutkan. Berapakah probabilitas untuk X lebih dari 30? Ya, konsepnya X dirubah ke Z, maka untuk X sama dengan 30, kita rubah dulu ke Z, oke. Ya. Z sama dengan tadi rumusnya adalah X dikurangi mu dibagi dengan sigma, atau 30 dikurangi dengan 25,2, ya, 25,2 dari sini ya, dibagi dengan 4,2, atau setelah kita hitung nanti nilai Z-nya kita dapatkan yaitu sebesar 1,14. Lantas apa makna Z sama dengan 1,14 ini, teman-teman? Jadi kita tempatkan nilai Z sama dengan 1,14 ini ke dalam kurva distribusi bilangan. Jadi andai kata ini adalah garis distribusi bilangan untuk X, ya. Nah, misalkan kita menggambarkan kurva normal seperti ini. Dan tadi kita tahu ya bahwa nilai titik tengah untuk mu di sini, ya. Tadi kita peroleh mu-nya adalah sebesar berapa tadi? Mu-nya sebesar 25,2 di titik tengah di sini ya. 25,2. Nah, nilai mu ini jika kita konversikan ke dalam angka baku Z, ya, maka nilai titik tengah ini adalah untuk Z sama dengan 0, ya, di titik tengah ini. Dan kemudian tadi kita mendapatkan data bahwa sigma itu nilainya adalah 4,2. Oke, apa artinya sigma 4,2? Sigma itu adalah nilai simpangan data dari titik tengah, ya. Dari titik tengah atau dari titik rata-rata. Jadi nilai sigma itu di sini artinya adalah nilai simpangan, yaitu 4,2. Jika simpangan ke kanan dari titik rata-rata, maka artinya ya ditambahkan positif 4,2. Jadi di sini misalkan di titik ini ya, itu misalkan saya bilang X1 ya. Berapa nilai X1 ini kalau ditambahkan dengan sigma 25,2 ditambah 4,2 berapa? 29,4 itu adalah nilai X1 setelah 29,4 setelah ditambah ketambahan sigma. Tapi bagaimana jika sigmanya ke kiri, ya? Sigma juga bisa sama, ya, nilai sigma ini bisa ditempatkan karena artinya nilai simpangan. Jadi bisa ditaruh di sebelah kiri juga. Berapakah nilai sigma? Misalkan di sini maksud saya berapakah nilai X di sini?
jika ditambah dengan sigma ke sebelah kiri ya, di sini misalkan. Maka saya bisa bilang di sini nilai X2-nya dikurangi 25,2 dikurangi 24. Berapa? Nah, di sini adalah 21. Nah, dua angka ini X1 dan X2 ini ya. Ini sama saja dengan Z kalau yang kanan. Z plus 1 ya, bilangan baku plus 1. Yang sebelah kiri yang 21 ini adalah Z minus 1. Itu maksudnya. Baik, di sini kemudian perlu dipahami lagi apa yang dimaksudkan dengan Z sama dengan 1,14. Teman-teman tadi tahu bahwa Z sama dengan 1,14 ini adalah konversi dari X sama dengan 30. Nah, itu artinya kita lihat di sini ya, di distribusi X. Kalau ini X1-nya 29,4, maka X sama dengan 30 posisinya ada di mana? Tentu 30 posisinya ada di sebelah kanan dari X1, tidak begitu jauh ya. Misalkan saya beri warna lain ya. Nah, misalkan di sini nih si posisi X sama dengan 30 itu. Saya beri simbol di sini misalkan ya X3 sama dengan 30. Diketahui bahwa X sama dengan 30 ini ya di sini ya. Berapakah nilai Z-nya? Lebih besar daripada Z plus 1. Konsisten yang kita dapatkan di sini nilai Z-nya adalah 1,14 ya. Jadi X 3 sama dengan 30 itu sama dengan Z plus 1,14. Itu ya artinya teman-teman ya. Jadi konversi dari angka 30 ke Z. Nah, kemudian pertanyaannya di sini ya, lebih besar dari 30. Probabilitas untuk X lebih besar dari 30. Apa artinya konsepnya? Artinya kalau ini saya beri garis virtual begitu ya, garis maya untuk X sama dengan 30 yang berwarna biru ini, yang ditanya adalah lebih besar, berarti yang saya arsir di sini. Ditanyakan berapakah probabilitas untuk wilayah yang saya arsir. Artinya kurang lebih seperti itu. Teman-teman sekalian, untuk mencari tahu berapakah probabilitas di wilayah yang diarsir ini ya, teman-teman membutuhkan membuka tabel yang ada di appendix B atau tabel Z ya, atau tabel unit normal table. Nah, kita lihat yang dicari adalah wilayah yang diarsir di sebelah tel atau di sebelah ujung, dan ujungnya ini berada di sebelah kanan atau di wilayah positif, begitu ya. Maka kita nanti butuh melihat di sini wilayah tel, atau kita lihat dari tabel di kolom C ini ya, di kolom C ya. Nah, tadi yang kita butuhkan adalah Z sama dengan 1,14. Nilai Z tersebut kita cari di kolom A. Kita cari 1,14. Ada di sini. Kemudian kita lihat di kolom C-nya. Berapa ini? 0,127. Begitu ya. Nah, artinya ini ya, probabilitas untuk X lebih dari 30 adalah berapa tadi? 0,127. Kita ambil 3 angka saja ya.
atau jika kita konversikan adalah 12,7%. Ya. Begitu. Jadi probabilitas untuk siswa yang terkena flu lebih dari 30 orang ya, atau yang berada di wilayah ujung kanan ini adalah kemungkinannya 12,7%. Demikian, semoga video ini membantu memberikan pemahaman pada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.